Sahabat-sahabatku yang budiman, setelah Kais pergi meninggalkan Laila, bayangan Laila tidak pernah lepas dari ingatan yang menjadi ilham dari syair-syair yang ia kubah. Melalui syair itu pula, bayangan Laila terus hadir dalam ingatannya, seolah mereka sedang berhadapan, dan tanpa sadar Kais sering berbicara sendiri. Perilaku ganjil itu akhirnya menjadi beban pembicaraan. Perilaku ganjil itu akhirnya menjadi bahan pembicaraan. Orang-orang yang kebetulan berpapasan dengan Kais dan melihat perangi pemuda itu, ada yang merasa kasihan, namun ada juga yang memandang dengan perasaan jijik. Namun Kais tidak mempedulikan penilaian orang atas dirinya. Ia terus berjalan, bersyair, sambil berbicara, memuji kecantikan Laila. Kais juga tidak pernah peduli pada anak-anak kecil yang sering mengikuti langkah dan menirukan tingkah lakunya. Lama-kelamaan, mereka lupa akan nama Kais. Mereka hanya mengenal lelaki itu sebagai sang Majnun, atau dia orang yang gila. Suatu ketika Kais bertemu dengan teman-temannya. Ia mengabarkan penderitaan yang tak pernah berhenti menyiksa. Mereka berusaha menghibur Majnun dengan nasihat-nasihat yang baik. Namun semua itu tidak mampu mengubah keadaan. Majnun tetap saja menderita dalam cinta. Hanya angin malam yang ikut bersedih mendengar rintihannya. Tak urung tabiat Kais menjadikan Said Omri bersedih. Dengan cinta kasih nan tulus seorang ayah, Said Omri berusaha mengobati kesedihan putranya dengan memberi nasihat dan menghiburnya. Namun semua nasihat itu tidak digubris. Saat hati telah terpikat oleh cinta, semua kata-kata bijak akan kehilangan makna. Majnun hanya menangis. Saat Said Omri menasihati, "Wahai, sejak kapankah kebijaksanaan dapat mengendalikan jiwa yang sedang dilanda asmara?" Said Omri menjadi putus asa. Kemudian menemui istrinya. Lelaki tua itu berpikir, biasanya ibu lebih peka dan bisa menebak apa yang sedang berkecamuk dalam hati anaknya. Dan di dunia ini, banyak orang bisa berbohong pada ibunya, namun sang ibu tidak akan pernah bisa dibohongi. Bagi seorang anak, ibu adalah taman surgawi. Keteduhan dan kelembutan perasaan ibu sanggup meredakan badai. Sebaliknya, kemarahan ibu adalah badai yang teramat dahsyat. Mendengar pertanyaan suaminya, sang istri dengan lidah gemetar menjawab, "Begitulah suratan tangan." Saat mata melihat pesona seorang ratu nan cantik rupawan tiada banding, dan hati dipenuhi cinta. Bila sang ratu itu air, maka ia berhasrat untuk meminumnya. Jika sang pujaan adalah udara, maka ia sangat ingin untuk menghirupnya. Bila gadis idamannya adalah pantai, tentu ia ingin segera berlabuh. Wahai suamiku, hati putra kita telah terpikat oleh ratu dari para gadis Arab. Cinta telah membuatnya buta, hingga semua wejangan tidak bisa masuk ke telinga. Ia memang gila,
karena cinta. Bila engkau ingin ia sembuh dan tidak berperilaku ganjil, maka hanya ada satu cara. Seperti api yang akan menyala bila ada minyak, seperti dedaunan akan bergoyang bila tertiup angin. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang ayah yang budiman. Satukan mereka dalam ikatan cinta. Hanya dengan jalan itu, kegilaannya akan terobati.